Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli dengan channel YouTube MFHDHLY 1807. Oke, kepada kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan membahas tentang seputar tentang ilmu falak. Ilmu falak ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya pelajari ketika kuliah. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah tentang dua cara menentukan arah kiblat. Sebelum itu saya sampaikan kepada teman-teman, jangan lupa subscribe dulu. Oke? Oke kawan-kawan semuanya, ilmu falak ialah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, matahari pada orbitnya masing-masing, dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan yang lain, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Jadi ilmu falak ini dikenal dengan ilmu hisab, karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Nah, dan juga ilmu falak ini disebut juga dengan ilmu rasyid, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Dan juga ilmu falak ini disebut dengan ilmu mikot, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Begitu juga ilmu falak ini disebut dengan juga ilmu haih, karena ilmu ini mempelajari benda-benda langit. Ilmu falak ini secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Ilmu falak ilmi disebut juga theoretical astronomy. Ilmu falak amali disebut juga dengan practical astronomy. Ilmu falak amali inilah yang oleh masyarakat disebut juga dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Bahasan ilmu falak yang dipelajari dalam Islam adalah ada kaitannya berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Bidang-bidang yang dalam ilmu falak ini ada 4. Yang pertama tentang arah kiblat, yang kedua tentang waktu-waktu sholat, yang ketiga tentang awal bulan, yang keempat tentang gerhana. Jadi ini ruang lingkup dalam bahasan ilmu falak. Pada bahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang cara menentukan arah kiblat yang benar. Mengenai ini ada dua cara menentukan arah kiblat yang dapat teman-teman semuanya dengar dan bisa dipraktekkan. Yang pertama dengan menggunakan bayang-bayang benda tegak lurus ketika matahari bersinar berada tepat di atas Ka'bah. Istilah ini dikenal dengan matahari di atas Ka'bah atau singkatannya MAK. Cara ini adalah cara yang sangat mudah melaksanakannya, namun hanya bisa dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi kawan-kawan yang ingin mencobanya tentang cara ini, waktunya hanya 2 kali dalam setahun. Contohnya ketika pada tanggal 28 Mei. Tepat kali pada hari ini 28 Mei jam 12:18 waktu Arab Saudi. Ini waktu Arab Saudi ya. Kalau untuk waktu Indonesia tepat pada jam 16:18 WIB. Ini untuk daerah waktu Indonesia bagian barat. Kemudian tanggal 16 Juli
pada jam 12:27. Ini waktu Indonesia bagian Arab Saudi. Waktu Arab Saudi. Dan waktu Indonesia pada jam 16:27 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, dengan melukiskan suatu bidang datar dengan basis utara selatan geografis. Untuk menentukan arah kiblat dengan cara ini, terlebih dahulu diketahui adalah koordinat kota yang akan kita cari dan koordinat kota Mekah. Jadi kawan-kawan harus tahu dulu koordinat kota Mekah dan koordinat kota yang akan kita cari. Sebelum kita dapati sudut kiblat, terlebih dahulu ditentukan arah utara dan selatan yang benar dengan cara yang pertama, dengan mencari kulminasi atas matahari. Setelah diketahui kulminasi atas pada tanggal yang kita kendaki, maka pada jam KA itu kita tegakkan benda tegak lurus, di mana bayang-bayang benda tegak lurus akan membentuk arah utara selatan yang tepat. Jadi pada jam ini untuk menentukan KA dapat dipakai rumus sebagai berikut. Oke semuanya, bisa dilihat ini rumusnya. Ada waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Dan ini keterangannya. Oke semuanya. Yang kedua, dengan cara membuat lingkaran di bidang datar ketika benda tegak lurus disinari cahaya matahari beberapa menit. Menit ke-15, 30, dan menit ke-45. Dan seterusnya sebelum matahari berkulminasi atas. Maka ujung bayang-bayang benda tersebut mengenai garis lingkaran tadi, sehingga dapat kita tandai dengan sebuah titik. Kemudian kita tunggu pula beberapa menit ke-15, 30, dan 45, dan seterusnya sesudah terjadi kulminasi atas matahari. Hal ini untuk mengakuratkan apakah benar bayang-bayang yang kita tandai tersebut tepat pada waktu penentuan arah tersebut. Jadi kalau sudah benar, maka dapatlah arah kiblat yang akan kita cari tersebut. Oke semuanya, mungkin sekian cara penentuan arah kiblat yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe ya, like dan komen agar channel ini dapat berkembang. Oke, dadah.